Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Fathur Alam, Kepala Lembaga KB Bunga Dahlia, Pati, Jawa Tengah. Di era digitalisasi, data menjadi kebutuhan penting dalam mengukur sebuah pencapaian. Senang alhamdulillah, kali pertama tahun ini PAUD telah memiliki hasil rapor pendidikan. Dari data rapor pendidikan, lembaga dapat melihat capaian selama setahun, sehingga lembaga dapat merencanakan kegiatan yang terukur sesuai dengan kebutuhan lembaga masing-masing. Pada kesempatan yang baik ini, kami membagikan praktek baik yang telah kami laksanakan berbasis pada data rapor pendidikan. Bapak Ibu guru hebat, hasil rapor pendidikan tahun 2024 di KB Bunga Dahlia, sarana dan prasarana terkait dengan kesediaan buku bacaan anak mendapatkan nilai rendah dengan label capaian 1 pada peringkat kabupaten, yaitu di antara 61-80%. Hal itu atau hasil serupa lapor pendidikan juga menunjukkan indikator literasi dasar mendapatkan nilai sedang dengan label capaian 83,85% pada peringkat kabupaten kota dalam posisi atas 1-20%. Kami mencoba menggali lebih dalam lagi terkait pembelajaran di kelas. Dari hasil supervisi, pendidik belum maksimalkan bercerita mendongeng sebagai sarana pemantik kegiatan anak. Dan data ini senada dengan data yang kami peroleh dari hasil angket tentang dukungan orang tua terkait literasi dasar di rumah. Ada faktanya, 93% mengatakan di rumah orang tua tidak memiliki buku bergambar atau bacaan. Lebih lanjut kami menanyakan, apa alasannya tidak memiliki? 87% menjawab harganya yang mahal. Dalam kegiatan parenting yang lalu, hal tersebut diungkapkan. Setelah membaca data, kami melakukan pemetaan dan evaluasi diri. Kepala sekolah dan pendidik membuat aksi untuk menjawab tantangan tersebut. Upaya untuk menjawab tantangan, kami membuat strategi yang diberi nama Aksi 3P. Apa sih Bapak Ibu aksi 3P itu? P yang pertama ialah produksi. Tahap aksi produksi dilaksanakan Senin 5 Agustus 2024 bertempat di KB Bunga Dahlia, diikuti 3 pendidik dan 1 kepala sekolah. Aksi produksi ialah membuat digital smart book atau yang disingkat dengan DSB. Ini merupakan pengembangan dari buku cerita bergambar baik cetak ataupun PDF dengan mendongeng. DSB berbentuk video dengan durasi waktu kurang dari 3 menit dengan tema yang beragam disertai dengan nilai moral di dalamnya. DSB dapat diunggah di berbagai media sosial, misalnya YouTube, TikTok, Reel, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan selain mudah dijangkau masyarakat luas, juga terukur dan ramah lingkungan. Penokohan di dalam DSB berbentuk fabel dan manusia. DSB dilengkapi dengan suara latar, voice over, teks sederhana, dan dapat membalik otomatis layaknya buku. DSB dirancang bukan hanya untuk anak-anak yang lahir secara sempurna, namun juga dapat digunakan untuk anak yang berkebutuhan khusus atau kurang penglihatan. Proses produksi DSB ini memanfaatkan PMM, khususnya menu asisten guru. AI ini berfungsi untuk membuat narasi, naskah, ilustrasi gambar. Kedua, kita menggunakan Canva. Pendidik memanfaatkan Belajar ID untuk membuat akun aplikasi Canva di dalam aksi produksi digunakan untuk membuat ilustrasi gambar. Setelah semua ilustrasi gambar selesai, langkah terakhir ialah pengeditan menggunakan aplikasi CapCut. P yang kedua adalah pembelajaran. Aksi yang kedua setelah melakukan aksi produksi, pendidik mengimplementasikan hasil pembuatan digital smart books di kelas masing-masing. Proses pelaksanaan aksi ini dilakukan sebelum kegiatan inti. Berikut langkah-langkah aksi pembelajaran. Yang pertama, pendidik menyiapkan perlengkapan, misalnya laptop, proyektor, ataupun TV. Yang kedua, pendidik meminta anak untuk menyimak DSB. Yang ketiga, pendidik sambil menjelaskan tokoh, karakter, latar, dan lain-lain dalam DSB. Yang keempat, setelah selesai, pendidik menanyakan ulang terkait cerita di DSB. Dan yang terakhir, pendidik menguatkan nilai moral di dalam DSB selesai pembelajaran. Pendidik meneruskan DSB di grup WhatsApp grup wali murid dengan tujuan dapat digunakan di rumah oleh wali murid. Selang beberapa hari, pendidik melakukan mini survei memanfaatkan digital smart book kepada wali murid melalui WhatsApp grup. Kemudian ditindaklanjuti mengirimkan undangan kunjungan kepada wali murid. P yang ketiga adalah Parenting Plus.
Parenting Plus merupakan aksi ketiga dalam praktek baik ini. Kegiatan Parenting Plus diawali dengan parenting secara bersamaan pada tanggal 22 Juli 2024. Bapak Ibu guru hebat, aksi Parenting Plus melibatkan kepala sekolah, pendidik, wali murid, dan juga peserta didik. Waktu kunjungan dimulai pukul 11 sampai dengan selesai. Masing-masing wali murid mendapatkan waktu 30-40 menit setiap kunjungan. Dalam Parenting Plus, kami menyaksikan wali murid bersama dengan anak, mendongeng, dan bercerita bersama. Wali murid terlibat langsung memberikan stimulasi kepada anak. Setelah selesai, pendidik memberikan apresiasi kepada wali murid, serta memberikan motivasi, saran, dan juga menyampaikan perkembangan anak. Parenting Plus ini mendapatkan apresiasi yang positif dari wali murid. Sangat bagus Pak, membantu saya yang tidak bisa mendongeng, dapat terinspirasi buat bercerita bersama anak. Kapanpun saya bisa menonton bersama anak. Cocok Pak, untuk digunakan orang tua maupun anak-anak di rumah. Apalagi kan di rumah tidak ada buku bergambar. Jadi menurut saya ini sangat membantu. Secara umum, praktek baik aksi 3P berdampak dalam stimulasi literasi peserta didik di KB Bunga Dahlia. Data hasil pengamatan pembelajaran menunjukkan hampir 85% peserta didik sudah berkembang dengan baik. 75% lainnya pendidik telah mampu membuat DSB sesuai dengan tema pembelajaran dan 100% pendidik setuju bahwa praktek baik ini memberikan dampak positif. Secara khusus, beberapa hasil dan dampak kami uraikan sebagai berikut. 1. Pendidik termotivasi untuk terus berkarya, memanfaatkan teknologi dan PMM untuk meningkatkan kompetensi. Kedua, pembelajaran mulai DSB menjadikan anak lebih antusias, lebih mudah memahami isi cerita atau nilai moral di dalamnya. Anak lebih kreatif dalam memahami konteks cerita sehingga literasi anak meningkat. Yang ketiga, untuk lembaga. Lembaga memperbaiki dalam hal kurikulum di tahun berikutnya. Bertambahnya koleksi sarana prasarana literasi, lembaga lebih mudah dikenal oleh masyarakat luas melalui media sosial. Yang keempat, wali murid. 90% wali murid menggunakan DSB sebagai sarana mendongeng di rumah. Wali murid merasa terbantu, memiliki waktu yang berkualitas bersama dengan anak, berdampak baik pada ikatan psikologis dan emosionalnya. Wali murid dapat membatasi penggunaan handphone serta lebih bijak dalam bermedia sosial. Yang kelima, lingkungan. Digitalisasi memberikan dampak positif pada lingkungan tentang sustainability, meminimalisir penggunaan kertas sehingga menjaga kerusakan hutan. Bapak Ibu guru hebat, aksi 3P ini mendapatkan perhatian positif dari lembaga lain yang tergabung dalam Gugus PAUD Diponegoro. Bentuk apresiasi itu, Gugus Diponegoro meminta kepala sekolah untuk berbagi praktek baik dan menjadi narasumber dengan materi pemanfaatkan teknologi AI untuk pembuatan digitalisasi buku 24 Agustus 2024. Bapak Ibu guru hebat, praktek baik yang mengacu pada hasil rapor pendidikan akan lebih terukur serta memberikan dampak positif yang dihadapi oleh lembaga. Kami mencatat setidaknya ada 4 hal yang menjadi kesimpulan dalam kegiatan aksi ini. Yang pertama, rapor pendidikan memberikan data yang valid sesuai dengan keadaan lembaga, sehingga langkah dan aksi praktek baik dapat terukur dengan baik. Yang kedua, aksi produksi meningkatkan produktivitas pendidik, menghasilkan produk literasi DBS yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak hanya di lembaga KB Bunga Dahlia saja. Yang ketiga, aksi pembelajaran berdampak secara langsung kepada pendidik, peserta didik dalam hal peningkatan kompetensi dan kemampuan mendongeng atau bercerita, serta tercapainya kebutuhan dasar literasi peserta didik di KB Bunga Dahlia. Dan yang keempat, aksi Parenting Plus membantu wali murid memiliki waktu yang berkualitas bersama anak di rumah, terjalinnya kemitraan yang lebih bermutu. Dan berikut komentar para pendidik terkait dengan aksi ini. Sesuai rapor pendidikan, jadi terukur. Sangat bagus Pak, bisa bermanfaat untuk kita sebagai pendidik dan anak dan wali murid juga. Senang sekali karena bisa menambah potensi bagi pendidik. Tentu yang sudah tercapai ini berkat adanya dukungan dari semua pihak, yayasan, lembaga, wali murid, peserta didik yang sudah terlibat dalam praktek baik ini. Sebagai penutup, kesimpulan praktek baik ini yang telah dikemukakan di atas selanjutnya akan dilanjutkan dan lebih ditingkatkan. Bapak Ibu guru hebat, demikian praktek baik kami. Semoga dapat memberikan inspirasi kepada seluruh kepala sekolah dan pendidik yang menyaksikan. Amin. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.